Tahu nggak sih rasa kecewa dan gelisah kita bisa dijelaskan dengan salah satu teori psikologi. Karena hampir setiap hari nih kita akan mengalami ketimpangan antara kepercayaan dengan kenyataan yang terjadi. Inilah yang dijelaskan oleh Leon Festinger pada tahun 1957 dengan mengembangkan teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif menjelaskan bahwa akan selalu ada perbedaan antara rasa percaya dengan kenyataan yang terjadi dalam diri individu. Seyogianya teman-teman, semua orang bisa mengalami disonansi kognitif. Misalnya nih, dosen mengalami disonansi kognitif ketika memiliki kepercayaan bahwa mahasiswa harusnya bisa menyeimbangkan antara kegiatan akademik, organisasi, dan bermain online. Namun kepercayaan tersebut runtuh ketika di kafe dosen tersebut melihat mahasiswa yang sedang kuliah online sembari bermain game atau bercanda dengan teman-temannya. Contoh lain misalnya, seseorang merasa dengan memiliki pacar, hidupnya akan lebih bahagia dan lebih berbunga-bunga. Namun kenyataannya, setelah memiliki pacar, ia merasa hidupnya menjadi tidak bebas, pacar lebih mementingkan teman, bahkan pacar susah dihubungi. Jadi, teori disonansi kognitif merupakan teori yang membahas mengenai ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan. Dengan adanya pertentangan ini, maka seseorang akan memotivasi diri untuk mengambil langkah guna mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Dalam teori disonansi kognitif dijelaskan bahwa kehidupan manusia akan mengalami 3 keadaan. Yang pertama nih, consonant relationship, yaitu ketika terdapat 2 atau lebih elemen dalam diri manusia yang saling seimbang. Misalnya, dosen percaya bahwa mahasiswa adalah seorang yang mampu belajar mandiri dan tekun belajar. Kepercayaan itu terbukti ketika mahasiswa mengumpulkan tugas tepat waktu dan memperoleh nilai yang baik. Yang kedua nih, ada dissonant relationship, yaitu ketika terdapat 2 atau lebih elemen dalam diri manusia yang tidak seimbang atau bertolak belakang. Jadi, antara kepercayaan dengan kenyataan yang terjadi itu ada ketimpangan. Contohnya seperti yang di awal tadi. Selanjutnya nih, yang ketiga ada irrelevant relationship, yaitu terdapat 2 atau lebih elemen yang tidak berhubungan pada manusia. Misalnya ketika mahasiswa membeli sepeda motor, namun sepeda motor tersebut tidak memiliki STNK dan juga BPKB. Lalu pada akhirnya mahasiswa tersebut akan mendapatkan IPK 4,0. Kedua hal ini tidak memiliki hubungan sehingga tidak berpengaruh pada kognitif mahasiswa. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa teori disonansi kognitif memiliki 3 asumsi dasar. Yang pertama, mahasiswa berharap terjadi konsistensi antara sikap, kepercayaan, dan perilaku. Yang kedua, jika terjadi inkonsistensi pada sikap, kepercayaan, dan perilaku, maka terjadi kegelisahan atau disonansi. Dan yang ketiga, manusia tidak mau tinggal dalam disonansi, jadi ia akan bertindak dan berusaha agar hidupnya menjadi konsisten dan seimbang. Namun tahu tidak bahwa tingkat disonansi itu antara orang yang satu dengan orang lainnya itu akan berbeda. Nah, tingkat disonansi itu dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, seberapa besar dan seberapa penting permasalahan yang dihadapi oleh individu. Yang kedua, rasio disonansi, artinya tingkat keyakinan yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang ketiga, rasionalitas atau manusia diberkahi rasio dan akal untuk menjustifikasi atau menilai sesuatu. Itulah tadi pembahasan mengenai teori disonansi kognitif. Jadi gimana nih guys, kalian paham dan jadi auto ngerti kan tentang teori disonansi kognitif?
Jadi ketika kita mengalami disonansi kognitif dalam kehidupan, bersegeralah untuk memotivasi diri dan mengambil langkah guna mengurangi ketidaknyamanan tersebut yang bisa membuat rasa kecewa dan kegelisahan dalam diri kita. Bye bye, see you in the next video.